Hormat, senjata! Rauh! Tegak! Senjata! Rauh! Pak Lawrence, how are you? Good. See you. Thank you. Siap! Gerak! Hormat, senjata! Gerak! Tegak, senjata! Gerak!
Pemirsa, Anda menyaksikan pertemuan Presiden Prabowo dengan Perdana Menteri Singapura, dan kami akan mengajak Anda bergabung dengan rekan Bobby Kausar yang berada di Kompleks Istana Kepresidenan. Bobby, selamat siang. Dalam pertemuan ini, apa yang kemudian akan dibahas untuk dalam rangka hubungan kedua negara, Bobby? Ya, selamat siang Anggi dan juga pemirsa. Baru saja Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong, telah tiba di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, dan disambut langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan tadi Presiden Prabowo Subianto langsung mengajak Pem Wong untuk mengikuti upacara kenegaraan. Dan saat ini Presiden Prabowo Subianto dan Pem Wong tengah melakukan pertemuan di dalam Istana Merdeka. Dan rencananya nanti memang pertemuan pada siang hari ini merupakan pertemuan tahunan yang merupakan rutin digelar setiap tahunnya, yaitu dalam agenda Leader Retreat tahun 2026 begitu. Dan memang agenda ini juga sudah dikonfirmasi langsung oleh Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya, di mana nantinya selain ada pertemuan tahunan akan ada penandatanganan MOU. Ada 26 MOU yang nantinya akan ditandatangani dan akan disaksikan penandatanganan ini oleh kedua kepala negara begitu. Dan jika melihat angkanya ini memang menaik drastis ya jika dibandingkan dengan Leaders Retreat tahun 2025. Pada Juni tahun 2025 digelar di Singapura ada 19 MOU. Dan kali ini ada 26 MOU. Dan pada bulan Juni lalu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan juga Wakil Perdana Menteri Singapura yang juga Menteri Perdagangan dan Industri, yaitu Gan Kim Yong, juga sudah melakukan pertemuan dalam agenda besar di Kementerian Koordinator Perekonomian dalam agenda Six Economic Working Group Indonesia Singapura, di mana dalam agenda pada bulan Juni lalu ini menjadi dasar yang akan dibahas dalam pertemuan antar pemimpin tertinggi pada siang hari ini. Dalam pertemuan Juni kemarin ada beberapa isu yang dibahas dan nantinya juga akan disepakati dan akan juga dibahas pada siang hari ini. Itu ada 6 kelompok kerja terkait dengan kawasan ekonomi khusus di Batam Bintan Karimun atau BBK. Ini akan diupdate bagaimana perkembangannya, dan memang pemerintah sendiri sudah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2025 yang pada intinya aturan ini menyebutkan bahwa adanya perluasan dalam pulau yang disebutkan dengan daerah perdagangan bebas, di mana sebelumnya ada 8 pulau di Batam dan saat ini bertambah menjadi 22 pulau begitu. Dan dari sisi investasi, KEK BBK ini juga sudah memiliki tren investasi yang sangat menunjang. Pada tahun 2025 tercatat angka investasi di BBK Batam ini angkanya menjadi 5,71 miliar US$, jika dibandingkan pada tahun 2024 sekitar 4 miliar US$. Artinya memang juga ada peningkatan yang positif untuk investasi di KEK BBK ini atau Batam Bintan Karimun begitu. Dan ada juga pembahasan mengenai Nongsa Digital Park. Ini merupakan jalur perkabelan yang nanti akan dihubungkan antara Batam dan juga Singapura. Ini yang ditargetkan akan rampung pada akhir tahun 2026 ini begitu. Dan ada juga terkait dengan pembahasan Kendal Industrial Park, di mana Kendal Industrial Park juga ini memiliki tren positif juga, di mana kawasan ekonomi khusus ini merupakan patungan juga dengan perusahaan Singapura. Ini memiliki tren positif, bahkan pada tahun 2025 ini tahapnya sudah ekspansi. Akan ada pembangunan tahap kedua seluas 1.000 hektar yang disampaikan oleh Menko Airlangga Hartarto begitu. Dan ada juga di mana untuk KEK di Kendal ini
angka investasinya mencapai 101 triliun rupiah. Dan kami kembali tekankan bahwa ini sudah tahap ekspansi dan akan menuju ke tahap kedua dengan pembangunan 1.000 hektar. Dan ada juga mengenai kerjasama energi baru terbarukan, juga dibahas pada Juni kemarin dengan Erlangga, begitu terkait dengan pembangunan PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya. Ini membantu upaya dari pemerintah untuk mewujudkan energi baru terbarukan. Ini dibangun di Morowali, ini berkapasitas 200 hingga 262 megawatt begitu. Ini ditargetkan akan rampung pada tahun 2027. Kemudian juga pembahasan mengenai rencana ekspor listrik yang dilakukan oleh Indonesia ke Singapura, di mana memang isu ini sudah lama dibahas oleh masing-masing kementerian, di mana ini jadi agenda prioritas bagi pemerintahan Indonesia yang akan mengekspor listrik ke Singapura begitu, dan nantinya rencananya akan mengekspor 3,4 gigawatt. Ini menggunakan pembangkit listrik tenaga surya yang dibangun di BBK. Jadi nantinya di BBK ini selain menjadi area investasi, juga menjadi area investasi dengan dukungan energi baru terbarukan. Begitu, di mana nantinya untuk ekspor listrik ini akan ditargetkan berlangsung masih pembahasan dan rencananya akan direalisasikan segera begitu. Dan estimasi nilai investasinya mencapai 30 hingga 50 miliar US dollar begitu. Dan memang dengan kondisi saat ini, memang Singapura ini memang ada keterbatasan dalam menghasilkan listrik, di mana Singapura sendiri menargetkan akan mengekspor listrik sebanyak 4 gigawatt pada tahun 2040, sehingga dengan adanya dukungan dari Indonesia ini akan membantu kebutuhan listrik dari Singapura. Namun demikian, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menegaskan, meskipun Indonesia akan mengekspor listrik ke Singapura, dipastikan bahwa pemerintah akan memastikan kebutuhan listrik dalam negeri harus terpenuhi begitu. Jadi artinya meskipun Indonesia mengekspor, namun kebutuhan dalam negeri dipastikan tidak akan terkurang begitu. Dan juga ada pengembangan sumber daya manusia, ini melalui program pertukaran pegawai atau talenta digital, di mana program TechX ini menukarkan talenta digital dengan masa tugas selama 1 tahun, dengan target 1.000 orang talenta digital yang akan dikirim ke Singapura untuk belajar mengenai teknologi terbaru, mengingat bahwa Singapura merupakan salah satu negara dengan teknologi yang maju, sehingga adanya pertukaran talenta ini dibutuhkan untuk Indonesia dalam mendukung ekonomi digital yang akan lebih maju lagi ke depannya di Indonesia begitu. Dan ada juga terkait dengan sektor transportasi, di mana ada juga saat ini Indonesia juga sudah bekerjasama antara Garuda Indonesia dengan Singapore Airlines yang menjangkau 14 kota dan kabupaten, dan kedepannya nanti akan ada penambahan infrastruktur pariwisata yang akan disaksikan antara Presiden Prabowo Subianto dan juga PM Wong begitu. Dan terkait juga dengan perdagangan, di mana Singapura merupakan mitra dagang ketiga terbesar bagi Indonesia. Artinya memang Singapura ini sangat berperan sekali dalam sektor perdagangan Indonesia begitu. Dengan nilainya mencapai 32,8 miliar US dollar. Dengan angka ini juga saat ini kondisi neraca perdagangan Indonesia masih terbilang defisit. Artinya memang Indonesia masih lebih besar impornya dari Singapura ketimbang ekspornya begitu. Dan untuk juga dengan investasi, ini juga Singapura menjadi investor besar bagi Indonesia, nilainya 17,4 miliar US dollar pada tahun 2025. Artinya dengan melihat kondisi perdagangan, investasi, dan memang Singapura menjadi mitra dagang, perekonomian yang juga besar bagi Indonesia. Dan yang menarik juga dibahas terkait dengan adanya kebijakan baru Indonesia yang melakukan satu ekspor atau pintu satu tutup, di mana itu melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Ini juga seperti respon dalam pertemuan kemarin pada bulan Juni oleh Wakil Perdana Menteri Singapura yang memastikan bahwa Singapura sendiri menanggapi respon positif dengan adanya kebijakan ekspor satu pintu, di mana Singapura memastikan bahwa perusahaan-perusahaan swasta di Singapura terus akan berinvestasi meskipun adanya aturan ekspor satu pintu ini, di mana menjadi upaya dari pemerintah juga untuk menekan under invoicing begitu, di mana memang selama ini pemerintah sudah meresahkan terkait dengan laporan ekspor yang tidak sesuai dengan realita begitu. Dan dengan adanya ekspor satu pintu ini dipastikan pihak Singapura juga akan mendukung dan mensupport dalam upaya pemerintah untuk
mencegah adanya pelapor ekspor yang tidak sesuai dengan realita di lapangan. Demikian, Anggi kembali ke studio. Baik, Bobi Kausar melaporkan dari Istana Merdeka, Jakarta. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.